Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan dulu lalu kita bertanggapan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini adalah kali keempat kita mempelajari surat Efesus yang indah ini. Semua isi tulisannya fokus kepada Kristus. Paulus sering menggunakan di dalam Kristus. Kata itu penting sekali. Dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat 3 sampai 6, fokus Paulus itu kepada karya Allah Bapa. Yaitu bahwa di dalam Kristus, Bapa telah memilih kita untuk dikuduskan menjadi milik-Nya. Kita yang percaya kepada Kristus juga diadopsi menjadi anak-anak-Nya. Kita menjadi anak-anak Tuhan dan memiliki Tuhan sebagai Bapanya. Kita bisa panggil Dia sebagai Bapa kita. Anugerah yang besar luar biasa. Lalu ayat 7 sampai 10, fokusnya adalah karya Yesus Kristus. Paulus berkata, di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita mendapat penebusan. Kita mendapat pengampunan dosa. Ini kasih karunia yang besar sekali. Sehingga apapun yang kita kerjakan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Darah Tuhan sendiri. Sehingga pekerjaan tangan kita keluar dari cinta kita kepada Tuhan yang sudah mati menebus kita. Puji Tuhan. Dan sekarang di dalam bagian yang kita baca ini, ayat 11 sampai 14 ini berbicara tentang karya Roh Kudus. Tritunggal yang esa. Semuanya dipaparkan oleh Paulus. Yaitu bahwa di dalam Kristus kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini bicara bagaimana setelah kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ia berada di dalam diri kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Ini bicara pekerjaan Roh Kudus, dan Paulus menjelaskan bahwa karya Roh Kudus ini berlaku bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain. Paulus menjelaskan di ayat 11 sampai 12 untuk Yahudi, dan kemudian ayat 13-14 yang kita baca tadi ini untuk kita semua. Saya baca sebagian-sebagian supaya saudara lebih jelas. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan. Perhatikan kata kami, ini menunjuk kepada bangsa Yahudi. Paulus sendiri dan kami bangsa Yahudi. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu.
Apa bagian itu? Pemilihan dan keselamatan yang besar itu. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami, ayat 12, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi di dalam Kristus, kami, bangsa Yahudi, yang menaruh harapan pada Kristus, yang telah dipredestinasikan dari semula, sebelum dunia diciptakan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu kami, orang Yahudi. Tapi di ayat 13, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga. Kamu juga. Sekarang dari kami menjadi kamu. Kamu orang-orang Efesus. Dan kita semua. Orang Indonesia kah? Orang Jepang kah? Orang Amerika kah? Karena kamu telah mendengar Injil. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang adalah jaminan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kita semua, baik Yahudi, baik bangsa lain. Untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jadi bagian yang kita baca ini, saudara-saudara, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus, setelah kita mendengar Injil dan percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kapan? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saya mengajak kita merenungkan tentang karya Roh Kudus di dalam Kristus di dalam 3 aspek. Yang pertama, di dalam Kristus kita dipersatukan dengan Kristus, union with Christ. Ini sesuatu hal yang sangat inti di dalam kekristenan. Persatuan dengan Kristus melalui Roh Kudus, itu adalah kunci di dalam ajaran Tuhan. Ini adalah karya Roh Kudus melalui penebusan Kristus, yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Paulus sendiri mengerti persatuan ini karena dia mengalaminya. Persatuan yang mistis antara gereja dengan Tuhan Yesus. Itu dia alami sendiri waktu dia perjalanan ke Damsyik. Di situ Yesus menampakkan diri kepadanya dan Yesus mengatakan satu kalimat yang menyatakan persatuan dia dengan umatnya. Ketika itu Yesus berkata kepada Saulus yang dia kira dia hanya menganiaya orang-orang Kristen saja. Lalu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Inilah yang membuka pikiran Paulus. Bahwa ternyata dengan menganiaya orang-orang Kristen, sebenarnya Yesuslah yang sedang dia aniaya. Karena persatuan yang misterius antara Yesus dengan gerejanya. Di situ Paulus sadar akan persatuan dengan Kristus ini. Kalau kita memperhatikan surat-surat Paulus, saudara-saudara, kita akan menemukan konsep persatuan dengan Kristus begitu luas digunakan. Seperti misalnya, kita dipilih di dalam Kristus sebelum dunia diciptakan. Kita mendapat penebusan di dalam Kristus. Kita dipanggil, dihidupkan, dibenarkan, dikuduskan, dan dijamin akan kebangkitan kita. Ini semua adalah konsep persatuan yang misterius antara orang percaya dengan Kristus yang sangat luas, yang menjangkau masa lalu. Ketika di dalam kekekalan, Bapa telah memilih kita. Lalu kepada hari ini, bagaimana kita menerima anugerah pemeliharaan yang dibutuhkan untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Termasuk hari depan kita sudah dijamin semuanya. Itu hari yang kita nanti-nantikan. Kebangkitan kita yang terakhir dengan tubuh kemuliaan itu. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Singkatnya, persatuan dengan Kristus itu adalah keselamatan. Persatuan dengan Kristus itu adalah keselamatan. Yang bersumber awal daripada pemilihan Allah Bapa sebelum dunia ini diciptakan. Sampai kepada apa? Kepada pemuliaan anak-anak Allah. Ini adalah persatuan dengan Kristus melalui Roh Kudus
Di dalam bagian yang kita baca, di dalam bagian yang panjang ini, saudara-saudara, kalau perhatikan ayat 3 sampai ayat 14. Ini kekayaan orang-orang yang terpilih. Di dalam bagian ini, ayat 3 sampai 14, Paulus banyak mengulang kata di dalam Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Kristus, Allah Bapa telah mengaruniakan segala berkat rohani. Di dalam Kristus, Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Di dalam Kristus, oleh darahnya kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dari 3 sampai 14 ini terdiri dari 12 ayat, saudara-saudara, sebenarnya merupakan satu kalimat yang panjang sekali. Jadi ketika Paulus itu menulis ini 3 sampai 14 itu tidak ada penggalan-penggalannya. Di dalam Yunani terus dia tuliskan, berlimpah kepalanya, perasaannya itu memuji Tuhannya, Bapa, Kristus dan Roh Kudus yang sudah memilih dia, menebus dia dan memeteraikan dia. Saudara-saudara, ini begitu terbawa perasaannya, berkat-berkat dari Injil yang luar biasa yang ia terima, sehingga tidak keburu nafas lagi. Terus tuliskan. Ya, kita penggal menjadi 3 kali. Di dalam Kristus kita telah dipilih, di dalam Kristus kita telah dianugerahi, ditebus, diperdamaikan, ditetapkan, dan dimeterai semua di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Itu sebab hidup Kristen, saudara-saudara, dari awal sampai akhir adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Tidak boleh bergeser. Fokus kita hanya Kristus Yesus, karena Dia yang mengenalkan kita kepada Bapa. Dan melalui Kristus, karya Roh Kudus itu dinyatakan. Yang terutama harus kita sadari, saudara-saudara, adalah ketika kita disatukan dengan Kristus, berarti kita mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bukan hanya ingin kebangkitannya, kita harus juga mengambil bagian di dalam kematiannya. Ini tidak bisa ditawar, ini mutlak. Satu ayat yang begitu sering kita dengar dan kita ulang-ulang, saudara-saudara, bahwa Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri dan mengikut aku. Itu sebab salib adalah mutlak, dan itu ditaruh oleh Tuhan di atas setiap orang Kristen. Artinya, penderitaan Kristus harus dialami setiap orang yang mau mengikut Dia. Ketika kita berkomitmen menjadi murid Kristus, kita sudah bersiap via dolorosa. Maka kita bersatu dengan kematiannya. Artinya, kita mematikan manusia lama kita. Saudara ingat firman Tuhan? Barang siapa di dalam Kristus, ia sudah menjadi ciptaan baru. Pelan-pelan terus dirubahkan. Dia terus membuang keterikatan dengan cara pikir dan gaya hidup dunia ini. Kita menyerahkan hidup kita kepada kematian. Salib itu bukan akhir yang mengerikan bagi kita, saudara. Tetapi salib justru adalah awal persekutuan kita dengan Kristus. Puji Tuhan. Saat Kristus memanggil seseorang, Ia memintanya untuk datang dan mati bersama-sama dengan Dia. Implikasi dari persatuan dengan Kristus ini adalah menyangkal diri dan memikul salib. Itu tandanya, saudara. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus pasti harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Karena dengan syarat inilah seseorang boleh mengikut Tuhan. Apa artinya? Apa artinya menyangkal diri, saudara-saudara? Menyangkal diri artinya kita bersedia berkata tidak kepada apapun yang berlawanan dengan kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kita menolak apapun yang berlawanan dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh daripada perintah pertama, saudara. Kita sebagai orang yang sudah menerima Injil harus menjalankan Taurat. Saya ambil contoh daripada perintah pertama dalam hukum Taurat yang sempurna itu.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang terutama diberikan oleh Tuhan itu saudara. Yang paling penting. Karena dosa itu selalu mengalihkan kita menyembah Tuhan menjadi menyembah berhala. Itu sebabnya perintah ini yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Perintah ini berarti kita harus berkata tidak kepada apapun yang menggantikan Allah di dalam hidup kita. Apapun yang menggantikan tempat Tuhan di hati kita, no. Kita harus berkata tidak kepada berhala itu. Kita harus membakar dan menghancurkannya seperti di zaman kuno ketika mereka kembali kepada Tuhan bertobat, mereka menghancurkan berhala-berhala mereka. Apakah berhala kita adalah uang? Kita harus melepaskan diri di dalam anugerah Tuhan kepada kecintaan kepada uang itu. Lebih baik hidup miskin tapi dekat dengan Tuhan. Saudara dengar prinsip ini. Lebih baik hidup miskin tapi dekat dengan Tuhan daripada hidup kaya tapi jauh dari Tuhan. That is the principle of the Bible. Ini hasil daripada persatuan dengan Kristus. Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi semuanya. Karena apa saudara-saudara? Karena pengenalan akan Kristus itu yang merubah cara pikirku. Konsep pikirku akan nilai. Dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Itu perubahan nilai yang besar sekali. Tanpa Kristus semua adalah rugi, itu maksudnya. Semua bakat dan karunia yang kita gunakan harus di dalam Kristus. Sadar persatuan kita dengan Kristus itu sebab kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara yang diberikan bakat dan karunia berbisnis, menyimpan banyak uang, tidak boleh untuk kantong sendiri. Saudara harus berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan bagimu. Yang ekstra, yang spesial. Saudara-saudara. Untuk pekerjaan Tuhan. Bagi kemuliaan Kristus. Perubahan nilai itu harus ada. Ini tandanya kita adalah pengikut Kristus. Kita bisa bekerja, mengumpulkan uang untuk hari depan. Tetapi juga sekaligus kita bisa mencintai Tuhan. Saudara-saudara. Itu sebabnya bukan tidak boleh menjadi orang kaya. Banyak orang kaya yang mencintai Tuhan di dalam kitab suci. Tetapi mencintai Tuhan itu yang intinya. Jangan menjadikan uang itu menjadi Allahmu. Kita harus berkata tidak kepada Dia. Apakah Allah lain itu saudara-saudara? Bagaimana Dia bekerja di dalam hidup kita? Allah lain di dalam satu kalimat rangkuman, saudara. Apapun itu yang menjauhkan kita dari Kristus, itulah Allah lain. Itulah berhala. Yang menjauhkan kita daripada Kristus Yesus. Hati kita kenapa dulunya begitu cinta Tuhan, kok sekarang menjadi tidak. Sekarang menjadi hambar. Cari apa itu, saudara? Cari berhala itu. Hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Apapun itu yang menjauhkan kita dari Kristus, itulah berhala kita. Apakah itu bisnis kita? Apakah itu anak-anak kita? Apakah itu prestasi kita? Ketenaran, ambisi, apapun itu yang menjauhkan kita dari Kristus, kita harus menolaknya. Itulah menyangkal diri. Itulah kita sudah disatukan dengan Kristus. Kita mau menolak itu semua. Karena satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah syarat mutlak kita boleh mengikut Tuhan. Makin kita setia, makin kita maju mengikut Kristus. Makin kita berdoa, Tuhan tolong saya, membuang segala berhala saya. Kita makin maju mengikut Kristus. Makin kita terpuruk ikut berhala terus, makin jauh kita dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Kristus. Cintailah Dia yang sudah mati menebus dosa kita. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah mengalami kemajuan mengikut Tuhan, saudara-saudara? Kalau kita sudah berhenti bersungut-sungut, itu artinya kita sudah maju di dalam mengikut Tuhan. Saudara mengingat bangsa Israel di padang gurun, bersungut-sungut sambil jalan terus mengikut Tuhan. Hancur semua satu generasi. Saudara-saudara,
Itu sebabnya jikalau kita seperti itu, maka kita belum benar-benar meninggalkan Mesir kita. Masih ada sesuatu di hati kita yang masih kita cintai. Lebih baik saya nikmat meskipun di dalam dosa ini. No, saudara-saudara, di dalam darah Kristus, anugerah Tuhan, tinggalkan Mesir itu. Ikut Tuhan, alami kemajuan. Hidupnya penuh syukur, bukan penuh sungut-sungut. Jikalau kita sudah berhenti bersungut-sungut, maka kita sudah siap untuk maju mengikut Tuhan. Inilah implikasi daripada persatuan dengan Kristus. Ini menjadi tanda orang yang sudah bersatu dengan Kristus, yaitu menyangkal dirinya dan berhenti bersungut-sungut dan mulai belajar bersyukur, mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan implikasi daripada persatuan dengan Kristus bukan hanya menyangkal diri, tetapi juga memikul salib kita setiap hari. Apa artinya memikul salib? Ini bukan suatu ketahanan atau sesuatu kesabaran kita, saudara, di dalam menanggung penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Oh, ini salib saya. Seperti sakit penyakit atau tempat pekerjaan yang tidak menyenangkan dan keterbatasan kita lainnya, saudara. Itu bukan yang Kristus maksudkan. Pada zaman Yesus, saudara tahu salib itu lambang apa? Itu lambang kematian. Salib itu lambang kematian, saudara. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib itu. Kematian itu lambang salib. Berarti jikalau Kristus menyuruh kita memikul salib kita, ini adalah artinya Yesus harus kita mematikan diri kita sendiri. Cara hidup kita yang lama. Kematian kita terhadap diri. Yesus menyuruh kita memikul salib kita, ini menunjuk kepada kematian kita sendiri. Kematian diri, ambisi, ketenaran untuk diri, hidup bagi diri. Semuanya harus mati. Pikul salibmu. Memikul salib berarti memberikan diri kita, saudara. Bukan uang kita. Bukan waktu kita. Bukan tenaga kita. Diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Pikul salibmu. Ikut aku. Kita bisa memberikan uang kita, saudara. Waktu kita. Bahkan pelayanan kita. Tanpa kita pernah memberikan diri kita sepenuhnya. Totalitas keberadaan kita, ya Tuhan, akulah ini. Milikmu. Aku merendahkan diri. Aku mau bersyukur terhadap segala rencanamu atas hidupku. Pakailah aku di dalam hidup ini. Saudara-saudara, memberikan diri ini harus terus dikerjakan. Di dalam ketaatan kita, mengikut Tuhan. Di dalam keseharian kita. Itu memikul salib. Bagaimana kita belajar penyangkalan diri dan kematian terhadap semua rencana dan ambisi diri kita. Tapi mengikut Tuhan sepenuhnya. Hanya ada satu cara, saudara-saudara. Mengikut Kristus. Dan terus-menerus mengarahkan mata kita kepada Dia. Jangan bergeser, saudara. Karena hal-hal yang kecil-kecil di dalam hidup kita. Itu sementara lewat saja. Tetapi fokusmu kepada Kristus. Kamu dipanggil untuk meninggikan Dia. Yang sudah menebus hidupmu dari dosa itu. Dia memiliki rencana bagi hidupmu. Ikut Dia. Carilah rencana itu. Cintailah Kristus di dalam hidupmu. Arahkan mata saudara kepada Dia. Kristus harus benar-benar menjadi fokus hidup kita. Kristus harus menjadi satu-satunya sumber hidup kita. Kristus menjadi seperti tanah di mana kita bertumbuh. Kristus menjadi udara yang kita hirup. Kristus menjadi sumber dan tujuan daripada seluruh keberadaan kita di dunia ini, saudara-saudara. Kristus adalah segalanya bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus. Paulus mengatakan satu kalimat, bagiku hidup adalah
Kristus. Wah, luar biasa, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus, tidak ada yang lain. Paulus orang yang pintar, tapi dia bicara kepada Korintus, aku tidak mau tahu yang lain kecuali Kristus dan dia yang tersalib. Itu luar biasa. Itu satu penyangkalan diri, satu pemikulan salib yang luar biasa, saudara. Dia tidak mau menyombongkan kepintarannya di depan orang-orang Korintus itu. Tidak, saudara-saudara. No, nothing. Dia sengaja merendahkan dirinya supaya orang ngerti yang dia ngomong. Saudara-saudara, supaya orang bisa kembali kepada Kristus dan bertobat. Ini menjadi contoh bagi kita semua. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Inilah artinya kita dipersatukan dengan Kristus. Tidak ada persatuan di luar Kristus. Kesatuan hanya ada di dalam Kristus. Nah, ini bicara tentang relasi dengan Kristus, saudara. Betapa pentingnya kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, yang menunjukkan tanda kita sudah dipersatukan dengan Dia. Itu harus dijaga setiap hari. Apakah kita sudah di dalam Kristus? Coba cek hidup kita masing-masing. Apakah relasi kita dengan Kristus beres? Jikalau relasi kita dengan Kristus beres, semua yang ke bawah akan beres. Itu intinya, saudara-saudara. Saudara masih ingat pertama menjadi orang Kristen? Suatu hal yang baru, satu komitmen, sesuatu tekad mulai mengisi hidup kita, bukan? Beli kitab suci, pergi ke gereja dengan antusiasnya, PA, PD diikuti. Dari mana muncul keinginan itu, saudara-saudara? Saya ingin mengajak tetangga ke gereja. Ada keinginan yang kuat sekali berpasal-pasal membaca kitab suci. Oh, kita merindukan itu sekarang. Saudara-saudara, jaga terus sampai hari ini. Minta anugerah Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus dijaga. Jadi persatuan dengan Kristus itu bukan soal kita keturunan orang Kristen. Itu tidak menyelamatkan sama sekali, saudara. Itu tidak menjamin relasi kita dengan Tuhan. Kita harus bertobat dan percaya sendiri. Menjaga relasi dengan Tuhan di dalam anugerah Dia. Itu sama sekali tidak menjamin saudara dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Tidak menjamin relasi saudara dengan Tuhan itu baik. Tetapi karena persatuan dengan Kristus melalui Roh Kudus, kita boleh menjaga di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bersyukur melalui persatuan dengan Kristus, hidup kita memiliki pengharapan yang besar, baik di dunia ini dan juga di dalam kekekalan. Roh Kudus yang menjaminnya, saudara. Itu sebabnya ini menuju kepada poin kedua. Selain persatuan dengan Kristus, yaitu bahwa di dalam Kristus kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Selain persatuan dengan Kristus, di dalam Kristus kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Kristus kita menjadi seorang Kristen yang dimeterai dengan Roh Kudus untuk menerima bagian atau warisan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Inggrisnya, saudara, ini diterjemahkan ahli waris bagian ini. Di dalam Kristus kami Yahudi menerima bagian yang dijanjikan itu. Artinya Allah memilih mereka menjadi umatnya, mereka menjadi milik Tuhan. Dan ini sekarang menjadi bagian kita juga di dalam Kristus. Yang sudah menebus kita menjadi miliknya. Paulus di ayat 13, saudara perhatikan sampai ke 14. Ketika kamu percaya, kita semua dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, Yahudi dan bangsa lain, sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, di dalam hal ini saudara kita bisa memikirkan dua hal. Apa artinya dimeteraikan itu? Saudara, di dunia kuno itu kalau seorang pemilik, dia mau mengumumkan kepemilikannya itu dengan menempelkan segel kepada harta miliknya. Jadi dicap, disegel, ya. Nah, itulah yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita.
Kita sudah disegel dengan Roh Kudus. Dimeteraikan. Dia yang sudah menandai kita. Tuhan sudah meninggalkan tandanya itu di hati kita. Darah Kristus itu. Dan kita yang memiliki meterai itu mengetahuinya. Karena Roh Kuduslah yang bekerja. Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu sendiri bersaksi dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekarang jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri adalah meterainya, saudara. Ini janji untuk semua orang Kristen. Kita dijanjikan ketika kita bertobat dan percaya kepada Kristus Yesus, kita akan menerima Roh Kudus. Otomatis, langsung. Tidak perlu second blessings. Saudara-saudara. Tidak perlu ditandai dengan bahasa roh. Mujizat ini itu, saudara-saudara. Ini kesalahan yang terjadi. Tetapi yang benar bahwa tanda orang-orang yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus itu bertobat daripada dosanya. Dan dia mulai hidup suci. Hidup memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya. Ini adalah tanda-tanda yang sulit dibuat-buat, saudara-saudara. Tanda-tanda seperti bahasa lidah segala macam itu gampang sekali dibuat-buat, saudara-saudara. Tetapi hidup suci itu tidak bisa dipalsukan. Itu adalah tandanya kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tandanya Roh Kudus berdiam di dalam hati kita adalah keinginan kita mengejar kekudusan. Sifat-sifat dan karakter Kristus itu harus menjadi milik kita. Itu tandanya kita terus mau mengejar. Dan itu kita yang mengetahuinya. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, jikalau Roh Kudus turun, Ia akan menginsafkan kamu dari dosa. Yang benar adalah kita semua yang percaya Yesus Kristus langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri yang berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus itu bukan kuasa, saudara-saudara. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang hidup di dalam hati kita. Bersama-sama dengan kita. Menyertai kita, membimbing kita, mengasuh kita seperti seorang ibu. Dan tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita mengingat dan mengerjakan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Di dalam firman-Nya. Roh Kudus tidak mengurangi atau menambahkan apapun, saudara-saudara. Paulus menuliskan di dalam Efesus 4 ayat 30 kata yang sama. Bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk hari penyelamatan itu. Artinya kita dimiliki oleh Tuhan kita dan Ia terus menopang dan melindungi kita. Sampai hari penebusan yang besar itu. Hari kiamat di mana hari Kristus datang kembali. Kita terus dijaga oleh Dia. Tetapi saudara-saudara, tanggung jawab kita menjaga relasi kita. Ingat tadi bagian pertama, persatuan dengan Kristus. Relasi kita harus dijaga dengan Kristus. Ada tanda-tanda yang menjauhkan kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara. Banyak contoh-contohnya. Saudara ingat Charles Templeton? Bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Lebih besar dari Billy Graham di awalnya. Menginjili orang begitu banyaknya datang kepada Tuhan. Di umur 40 kena Alzheimer. Lalu sungut-sungut kepada Tuhan. Saya sudah melayanimu. Sekarang saya sakit, doa tidak disembuhkan. Mana ada Tuhan? Saya tidak mau percaya engkau lagi. Tulis buku Farewell to God. Bye-bye God. Cilaka, saudara-saudara. Justru ketika kita menerima penyakit, Tuhan, kasihankan hamba-Mu ini. Jangan malah kita bersungut-sungut, saudara. Saudara akan terhilang nanti. Bahaya sekali. Cepat kembali kepada Tuhan. Bertobat. Tuhan, ampunilah dosaku. Aku mau kembali kepadamu. That is the word of God. Saudara-saudara. Tandanya, ada sesuatu yang ingin menjauhkan kita. Cepat kita kembali, Tuhan tolong. Berhala apapun menjauhkan kita, Tuhan tolong. Jaga jalanku di dalam-Mu. Aku tidak mau jauh daripadamu.
Aku mau menjaga terus firman menjadi terang, firman menjadi sumber hidup di dalam hati kita. Saudara-saudara, memang Tuhan akan menopang kita, memelihara kita. Tetapi tanggung jawab kita untuk terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Hari besar itu akan datang satu hari, saudara. Kristus akan datang kembali, di mana semua kejahatan akan dibinasakan. Setan akan dilemparkan ke jurang maut selama-lamanya. Dan keharmonisan yang sempurna itu akan terjadi, saudara-saudara. Dan kita semua akan menikmati hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Bahagia yang tiada terkira, saudara. Jangan tuker dengan bahagia di dunia ini yang sementara. Kita akan mendapat warisan bahagia itu. Itu maksudnya, saudara. Kamu yang sudah dimeterai Roh Kudus akan menerima bagianmu itu satu hari. To live with our Lord forever. Itu kebahagiaan yang sempurna, saudara-saudara. Dan kita sedang menanti untuk melihat Allah dan bersama-sama menikmati kemuliaan Kristus itu. Memerintah bersama-sama dengan Dia. Kerajaan surga itu akan datang. Itu bukan omong kosong, saudara-saudara. Yerusalem baru itu akan turun dari surga. Dan kita semua yang menjaga relasi, yang percaya kepada Kristus, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita akan menikmati itu. Kita akan bersama-sama masuk ke Yerusalem yang baru. Kita akan menikmati bahagia selama-lamanya bersama orang-orang kudus, para malaikat, dan Kristus Tuhan kita. Tetapi itu belum semuanya, saudara. Kita masih dimeteraikan untuk menerima bagian kita. Meterai itu tidak hanya meyakinkan kita bahwa kita adalah miliknya sekarang. Tapi meterai itu juga meyakinkan kita bahwa kita mendapat warisan itu tadi di hari depan kita. Kita jaga baik-baik relasi kita dengan Tuhan, saudara. Jangan take it for granted. Oh, saya sudah punya anugerah. Saya sudah ada Roh Kudus dalam hati. Tidak perlu baca Alkitab lagi. No. Saudara-saudara sedang salah. Apapun yang menjauhkan saudara dari Kristus, kembalilah. Mohon anugerah Tuhan. Untuk saudara tetap fokusnya kepada Kristus. Jangan digeser oleh hal-hal yang kecil-kecil di dalam hidup ini, saudara. Dunia ini sedang lenyap. Tapi orang yang mengerjakan kehendak Tuhan maju selama-lamanya, saudara-saudara. Yang kedua, Roh Kudus menjamin warisan. Dimeteraikan itu artinya, saudara, Roh Kudus menjamin warisan kita sampai kita mendapat seluruhnya. Paulus berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita mendapat seluruhnya. Roh Kudus menjadi jaminan yang menjamin warisan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jadi kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu penebusan dan pengampunan dosa. Itu sudah terjadi di masa lampau. Tapi kita juga adalah ahli waris di masa depan, di mana hak untuk kemuliaan di masa depan itu juga diberikan kepada kita yang sudah ditebus dan diampuni dosanya. Ini artinya sampai kita memperoleh bagian itu seluruhnya. Bukan cuma dosanya yang sudah diampuni, tapi juga sampai nanti kita semua dimuliakan. Saudara. Jadi kalau kita melihat orang yang sudah meninggal dunia, kita berkata, oh dia sudah bahagia bersama Tuhan. Kita di dalam kesadaran kita kematian itu adalah akhirnya. Dia sudah bahagia. Itu belum akhirnya. Saudara-saudara, akhirnya adalah pemuliaan kita. Saat tubuh kemuliaan itu dibangkitkan dan diberikan kepada kita. Dipersatukan dengan jiwa kita. That is the glory. Itu saat hari kiamat Kristus datang kembali. Saudara-saudara, semua yang meninggal itu tubuhnya dibangkitkan oleh Tuhan dan dipersatukan dengan jiwanya. Itulah sampai kita memperoleh bagian itu seluruhnya. Itu maksudnya. Saudara-saudara, keutuhan tubuh kebangkitan kita diberikan. Dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini dijamin oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam budaya kuno ada satu kebiasaan membuat sesuatu deposit. Ya. Mereka menyebutnya arabon. Uang muka yang dibayar di muka pembelian barang tertentu.
Arabon itu adalah uang muka yang menyatakan bahwa lebih banyak lagi yang akan datang. Ini hanya uang mukanya saja. Itu sebab kehidupan rohani yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus itu adalah arabon dari apa yang akan datang. Kehidupan rohani kita di dunia ini, saudara-saudara, adalah cicipan kehidupan kita setelah dimuliakan itu di masa depan. Kalau kita saatnya, rasanya begitu rindu kepada kitab suci. Kita bersatu mengalami di dalam Roh Kudus. Begitu kedekatan kita dengan Tuhan. Itu hanya bagian kecil saja. Saudara, di dalam kemuliaannya akan kita terima nanti. Kita benar-benar bersekutu dengan Kristus sendiri. Melihat muka dengan muka sekarang tidak bisa. Saudara, tetapi karena Roh Kudus memberikan kita. Kita dipenuhi dengan Dia. Kita merasakan kedekatan yang luar biasa. Nah, itulah saudara, cicipan sedikit Tuhan berikan. Saudara, bayangkan pengalaman bersama Roh Kudus yang paling berharga yang pernah saudara miliki. Dan kita sadar bahwa itu hanyalah bagian kecil saja daripada kemuliaan sepenuhnya yang akan kita terima nanti. How glorious is our Jesus Christ. Ingatkah saudara pertama kali saudara bertobat datang kepada Kristus? Bagaimana kita dilepaskan dari beban dosa. Dan saat itu kita sadar dosa-dosa kita diampuni. Kita sadar Kristus mati untuk kita di atas kayu salib. Ia mengalirkan darahnya untuk menyucikan dosa-dosa kita. Apakah saudara merasa ingin dekat dengan Tuhan? Haus hatinya ingin membaca kitab suci. Berpasal-pasal sehari. Ingatkah saudara pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Roh Kudus? Itu semua hanya cicipan yang kecil dari apa yang akan kita alami di surga nanti. Terpujilah Tuhan kita. Di dunia ini kita hanya mengalami cicipannya saja supaya kita boleh bertahan di dalam hidup kita mengikut Tuhan, memikul salib dan menyangkal diri. Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9-10 berkata begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saudara bayangkan kemuliaan kita di surga itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Surga begitu indahnya, luar biasa. Kebahagiaan kita yang tidak bisa dilukiskan bersama Tuhan. Dunia sekarang penuh kekacauan, sakit, penyakit, penderitaan. Karena semua egois ingin mendapatkan sesuatu. Lalu bertengkar. Fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas, saudara-saudara. Bukan kepada apa yang di dunia ini. Di dalam Kristus kita akan mendapat bagian yang dijanjikan itu. Itu pengharapan kita. Kita semua akan mendapatkan itu asalkan kita tetap berada di dalam Kristus. Bagian yang dijanjikan inilah yang mendorong kita terus maju di tengah kesulitan. Kita ingat kita sudah diselamatkan. Kita akan sampai ke seberang. Saudara-saudara, kita berharap terus maju ke depan kepada janji Tuhan itu. Paulus berkata, Roh Kudus yang menjadi jaminan warisan kita sampai kita mendapatkan seluruhnya. Semua pencobaan yang saudara alami itu tidak melebihi kekuatan. Itu janji Tuhan. Amin. Roh Kudus yang menjanjikan itu. Dia akan terus menyertai saudara. Jikalau saudara sudah mulai bersungut-sungut, bertobat kembali kepada Tuhan. Tolong Tuhan, jangan buang aku. Kitab suci mengajarku untuk bersyukur. Tidak pernah bersungut-sungut saudara ketika mendapatkan sesuatu masalah di dunia. Sementara saja hidup kita, 70-80. Bagian kita di surga yang kekal itu. Warisan kita begitu mulia. Jauh melebihi hidup sekarang, saudara-saudara. Dan kita bukan hidup untuk sekarang saja. Kalau begitu, maka kita orang yang kasihan sekali, saudara. Kalau kita hanya hidup untuk hari ini. Di dunia ini. Segala ambisi, pencapaian kita hanya untuk sekarang di dunia ini kita nikmati. Cilaka, saudara. Kita adalah orang-orang yang kasihan sekali. Karena hidup kita di dunia adalah sementara. Tetapi kita mempunyai tujuan hidup yang akan datang itu. Fokus kepada Kristus. Kepada kemuliaan itu, saudara. Dunia sekarang akan lenyap. Hidup kita ini singkat saja. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apa selanjutnya? Setelah hidup ini singkat, apa selanjutnya, saudara? Ya, orang banyak bilang, saudara, ya sudah matilah. Saudara, binasa saja sudah mati. Saudara, begitu. Saudara, jangan terlalu gegabah.
Ini adalah kebohongan yang besar, saudara. Jika kita sudah ada di ranjang kematian kita masing-masing, kita tahulah orang itu bukan binatang. Saudara-saudara, ya sudah mati ya sudah. No. Dia adalah manusia, saudara-saudara, yang memiliki jiwa yang terus hidup di dalam kekekalan. Saudara mau kemana? Dia adalah manusia yang adalah gambar Allah. Dia ada kekekalan di dalam dirinya. Kita tidak boleh bermain-main, saudara. Roh Kudus memeteraikan kita dengan janji-janji Tuhan. Bukan hanya untuk hidup sekarang kita hidup, tapi juga untuk hidup di depan, di mana warisan yang mulia itu menunggu kita. Saudara suka buku Pilgrim's Progress? Ini buku yang sangat indah. Ya, kalau saudara ada waktu, beli. Perjalanan Musafir, ditulis oleh John Bunyan. Itu buku yang luar biasa, saudara-saudara. Itu buku yang harus saudara baca selain kitab suci. Itu cerita Pilgrim's Progress, saudara. Perjalanan musafir. Ketika musafir itu berjalan di dalam banyak godaan, saudara. Ya, Tuhan terus mengekuatkan. Roh Kudus terus kuatkan yang sudah ada di dalam hatinya itu. Sampai akhirnya, saudara, dia melihat sungai itu. Sungai yang mewakili kematian itu. Sebagian menyeberangi sungai itu, saudara, di dalam cerita itu. Dengan sukacita. Wah, bisa, saudara. Tapi sebagian lagi takut. Untuk mereka yang takut, saudara-saudara, ingat kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang membawa janji warisan itu. Kristus sudah menang mengalahkan kematian. Satu hari pekerjaan kita selesai, Ia akan memimpin kita ke seberang. Itu sebab meski di ranjang kematian, ingatlah Roh Kudus yang akan membawa bersama kita sampai ke surga yang mulia. Dia yang sudah memeteraikan janji-janji itu, bahwa kematian bukanlah akhir. Ada satu pengharapan besar, kemuliaan janji yang besar itu di hari Tuhan. Paulus berkata kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Ia menjadi jaminan warisan hidup kekal itu, supaya kita memuji kemuliaannya. Dan ini menuju kepada poin terakhir, saudara. Di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus bekerja menjadikan kita orang-orang Kristen yang hidupnya memuliakan Kristus. Di dalam Kristus kita bukan hanya dipersatukan dengan Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi juga kita hidup memuliakan Kristus. Paulus berkata Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Penebusan kita dalam dosa belum ending. Sampai saat kita mati, saat kita nanti Kristus datang kembali, tubuh kita yang mulia itu dibangkitkan. Itu artinya memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah sepenuhnya. Jiwa kita dipersatukan dengan tubuh kemuliaan. Sudah suci selama-lamanya, tidak bisa berdosa lagi. Untuk apa, saudara? Memuji kemuliaannya. Kemuliaan Kristus. Paulus berkata, karena kita ini milik Tuhan. Kita melihat di perjanjian lama, saudara, hanya Israel yang disebut milik Tuhan. Maleakhi itu kitab yang paling akhir di dalam perjanjian lama. Mereka akan menjadi, dituliskan begini, saudara. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi itu sekarang sudah menjadi bagian kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Bicara untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Semuanya mendapat bagian di dalam keselamatan. Yang percaya di dalam Kristus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itu untuk kita semua. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dulu bukan umat Allah, sekarang jadi umatnya. Dulu tidak dikasihani, sekarang mendapat belas kasihan. Puji Tuhan, saudara-saudara.
Maksudnya, hai orang-orang yang sudah menerima anugerah besar di dalam keselamatan, engkau harus memuji Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Karena Tuhan itu begitu besar anugerahnya. Dia memilih bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua sekarang. Dia sudah mengerjakannya bagi semua yang percaya di dalam Kristus. Itu sebabnya, saudara, siapapun yang sudah menerima anugerah keselamatan yang besar ini, yang sudah dia dipersatukan dengan Kristus, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, harus memuji Tuhan. Engkau harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, itu mereka hatinya membenci Tuhan. Sehingga ucapannya penuh gerutuan dan sungut-sungut. Tetapi orang yang hatinya sudah dirubah bisa bersyukur senantiasa. Praise God. Dari awal Paulus sudah memberikan teladan pujian kepada kita, saudara. Luar biasa. Dia menulis satu kali terus panjang dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara bayangkan ya, di dalam kita terus puji. Terpujilah Allah, terpujilah Kristus, terpujilah Roh Kudus. Semuanya bekerja di dalam keselamatan. Itu yang Paulus rasakan saat menulis surat ini. Dari 3 sampai 14. Kita bagi menjadi 3 kali. Dia 1 kali menulis, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Maksudnya berkat penopangan kepada kita, berkat pemeliharaan kepada kita, sehingga kita tidak meninggalkan iman kita di dalam hidup kita, saudara. Semua berkat rohani yang perlu untuk kita jalan di dalam dunia ini. Yang sementara, sampai kita melewati sungai itu. Dan kembali kepada Bapa. Kemudian di ayat 6 kita dipanggil lagi untuk memuji kasih karunia-Nya yang mulia. Anugerah Tuhan besar bagi kita, saudara. Pujilah Dia. Lagi di ayat 12 untuk memuji kemuliaan-Nya. Sekali lagi pujilah Dia, saudara. Dan terakhir di ayat 14 ini. Memuji kemuliaan Kristus. Kita orang-orang yang sudah ditebus, pujilah Tuhan. Paulus ingin mengajarkan kita sesuatu, saudara. Kita harus mensyukuri bahwa kita berada di dalam Kristus. Sehingga perubahan yang radikal mengakibatkan kita tidak hidup untuk diri, tetapi hidup untuk Tuhan. Jikalau kita terus fokus kepada diri, kita susah bersyukur. Kita susah memuji Tuhan, saudara-saudara. Tetapi jikalau kita mulai memfokuskan diri kita kepada Kristus, hidup untuk Tuhan, maka kita mulai belajar untuk bersyukur dan maju mengikut Tuhan. Kita bersyukur karena kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ia berjanji menyertai kita di dunia ini sampai kita masuk surga yang kekal, bertemu juru selamat kita yang mengasihi kita, Roh Kudus yang menjamin warisan yang mulia itu. Roh Kudus setia menyertai kita, saudara-saudara. Dunia tidak ada kesetiaan. Kawan dunia hanya bertahan di dalam kesuksesan saja. Saat saudara susah, mereka tinggalkan engkau. Mereka bukan kawan yang abadi, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang paling setia. Ia senantiasa memimpin kita. Apakah saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Sehingga saudara hidupnya memuliakan Kristus, memuji Dia. Percayakah saudara kepada Injil yang menyelamatkan itu? Apakah ada keinginan untuk mengejar hidup yang lebih kudus, lebih kudus? Apakah kita mengharapkan Kristus datang kembali dan membuat semua menjadi baru? Apakah ada keinginan kita menanggalkan tubuh kita ini supaya kita bisa hidup bersama juru selamat kita? Jikalau ada, itu karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah janji bahwa Ia menyertai kita, Ia memimpin dan menolong kita untuk memuliakan Kristus. Paulus berkata Roh Kudus memanggil orang-orang pilihan Allah supaya kita menaruh harapan pada Kristus. Kita juga memuji kemuliaan Kristus. Karya Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Bukan soal kita punya Roh Kudus lalu kita menerima karunia ini dan itu. Tugas utama Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Dan semua karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita adalah untuk kepentingan puji-pujian kepada Dia. Jikalau kita memakai karunia untuk pujian kepada diri, salah. Kita harus memakai segala karunia justru menjadi pujian kepada Kristus.
Itu sebab semua pekerjaan yang kita kira adalah pekerjaan Roh Kudus, tapi membawa kita jauh dari Kristus, pasti palsu adanya. Itu pasti roh antikristus. Tetapi kalau Kristus yang ditinggikan, Kristus yang dimuliakan, Kristus yang dipuji, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan karakter Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudara, saudara sadarkah perubahan yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saudara? Saudara harus sadar. Saudara yang dulunya seperti ini, sekarang mulai hilang semuanya. Hilang semuanya, saudara. Terus hidupnya dikuduskan, makin mirip dengan Kristus. Kok aneh ya bisa begitu? Tidak aneh. Itu karena Roh Kudus sudah berdiam di dalam hatimu. Saudara, pujilah Kristus Yesus. Yang karena kita percaya kepada Dia. Apakah kita sudah memuliakan Kristus di dalam perkataan dan perbuatan kita? Kalau belum, saudara, maka Roh Kudus mungkin belum ada di hati kita. Roh Kudus diutus untuk memampukan kita memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Menyatakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin kita untuk boleh hidup suci. Menyatakan semua kerendahan hati, kesalehan, hidup beribadah, mengikut Tuhan. Memiliki emosi seperti Kristus. Roh Kudus yang terus merubah hidup kita yang tidak beres. Supaya kita makin bisa mirip dengan Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Kristus, kita mendapatkan persatuan dengan Dia. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kita dimampukan untuk memuji Tuhan senantiasa. Marilah kita ikut pimpinan Roh Kudus. Setia di dalam hidup kita. Sampai Kristus datang kembali. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.